Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah pengawasan kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dalam satu majelis yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas kitab Riyadhus Shalihin pada bab kejujuran, pentingnya berlaku, bersikap, berkata jujur. Ya, kita sampai pada hadis yang ke-56, hadis yang diriwayatkan dari Abu Sufyan. Wa an Abi Sufyan Sakhar ibn Harbin radhiyallahu anhu fi hadisihi tawili fi qisasi Hirakal. Qala Hirakal, famadha ya'murukum, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan, qultu yaqulu i'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a wad'arukum ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis sholati was-sidqi wal afafi was-silati. Muttafaqun alaih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Abu Sufyan. Ya, ini waktu itu Abu Sufyan masih belum menjadi muslim ya. Jadi dari Abu Sufyan, wa an Abi Sufyan Sakhar bin Harbin radhiyallahu an, dari Abu Sufyan yang beliau itu namanya adalah Sakhar bin Harbin ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan dengan masuknya Islam beliau itu. Fi hadisit tawili fi qisasi Hirakal, ya, dalam sebuah hadis panjang tentang kisah pertanyaan Raja Heraklius kepadanya. Qala Hirakal, kemudian Raja Heraklius itu berkata kepada Abu Sufyan, wa madza ya'murukum, yakni apa yang beliau yang Rasulullah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini pembicaraan terjadi antara Heraklius dan Abu Sufyan. Jadi dalam sebuah kafilahnya Abu Sufyan itu kemudian Raja Herakal ini mengetahui ada rombongan dari Arab, kemudian intinya diberikan undangan untuk datang ke majelisnya Heraklius. Kita mungkin pernah mendengar kisah Heraklius ya. Itu insyaallah adalah beliau ini ya, wallahu alam ya. Kemudian terjadi setelah Heraklius itu mengundang Abu Sufyan ya, waktu itu Abu Sufyan masih kafir ya, belum masuk ke dalam Islam. Kemudian diundang dalam sebuah hadis Muslim ya, itu hadisnya panjang. Kemudian terjadi pembicaraan antara Abu Sufyan dan Raja Heraklius, tentunya melewati satu penterjemah ya, penterjemah, karena berbeda antara
raja Romawi ya, bahasanya dengan Abu Sufyan itu, yang satu bahasa Romawi, yang satu bahasa Arab. Kemudian terjadi pembicaraan melewati seorang penerjemah. Kemudian ditanya tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, tentang nasabnya, tentang ciri-ciri perilakunya, ya, kemudian tentang pengikutnya dan sebagainya, semuanya dijawab. Waktu itu Heraklius bertanya dulu tentang saya punya pertanyaan, kemudian siapa yang paling dekat kekerabatannya dengan orang yang mengaku nabi, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian Abu Sufyan berkata, aku yang paling dekat kekerabatannya, karena memang termasuk salah satu pamannya gitu ya, urut-urutan kekeluargaan ya, silsilahnya itu masih menyebut sebagai paman gitu. Kemudian kemudian didatangkan, mari mendekat sini yang paling dekat kekerabatannya dengan yang mengaku nabi, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para pengikutnya si Abu Sufyan itu disuruh ada di belakangnya. Kemudian Raja Heraklius mengatakan, apa yang dikatakan Abu Sufyan ini jika berbohong maka dustakanlah, artinya katakanlah bahwa dia itu bohong, ya. Kemudian mulailah bertanya Heraklius ini tentang kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang pengikutnya, tentang silsilahnya, tentang perilakunya dan sebagainya. Ternyata kemudian dari pembicaraan itu Heraklius itu seakan-akan menyelidiki, ya. Perlu diketahui bahwa Heraklius ini adalah seorang penganut Nasrani dan dia percaya pada kitab-kitab sebelumnya, pada kitab, dan sudah ada tanda-tanda kenabian akan ada nabi terakhir yang turun. Kemudian seakan-akan diselidiki apakah benar. Ternyata pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh Abu Sufyan, yang Abu Sufyan waktu itu masih kafir. Itu jawabannya itu mengarah pada memang pantas kalau dia itu adalah nabi yang terakhir, ya. Tapi kemudian Heraklius itu tidak kemudian beriman. Dia percaya kalau memang yang diutus itu, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nabi, tetapi karena berbeda dengan hawa nafsunya tentang bangsanya, kok bangsa yang lahir bukan dari bangsa kami, bangsa Romawi atau bangsa Yahudi, ya, tapi kok dari bangsa Arab, ya. Maka kemudian dia tidak beriman. Wallahu alam, apakah kemudian tetap beriman atau tidak, karena memang ada pembicaraan tentang Heraklius, ya, Heraklius dengan para pengikutnya, ya. Sehingga kita tidak tahu apakah wallahu alam apakah dia akhirnya menjadi beriman atau tidak. Tetapi yang jelas dari pembicaraan ini dia yakin, Heraklius ini yakin bahwa dia itu nabi. Kemudian di pertanyaan terakhir, ya, qala Herakl, ya, maka Raja Heraklius tadi bertanya kepada Abu Sufyan, famadza ya'murukum, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diperintahkan kepada kalian, yakni yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Abu Sufyan itu belum Islam, ya, belum Islam. Tetapi kemudian Abu Sufyan menjawab, karena apa? Karena Abu Sufyan yang sering mendengar ajakan-ajakan, ya, melalui jalur keluarga atau melalui surat atau kemudian melalui dakwah-dakwah yang waktu awal-awal Islam itu mulai didengungkan, mulai didakwahkan kepada siapa saja yang Rasulullah SAW kenal. Maka kemudian
Abu Sufyan pun juga bisa mengetahui apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Famadza ya'murukum, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Abu Sufyan qultu yaqulu, ya Abu Sufyan berkata, aku mengatakan bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, I'budullaha wahdahu la tusriku bihi syai'a, yaitu dia itu yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sembahlah Allah yang Maha Esa, yang tunggal, dan jangan menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Ya, jadi ini meskipun belum Islam tetapi paham tentang apa yang diperintahkannya itu. Ya, jadi Abu Sufyan mencoba untuk merangkum, meringkas atau kemudian mengingat-ingat ya apa yang pernah didengung-dengungkan, yang pernah didakwahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada dirinya dan kepada orang-orang yang dekat dengannya. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah ke sana kemari ya. Kemudian Abu Sufyan itu bisa merangkum ya semua isinya itu adalah tentang perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menyekutukan dengan sesuatu pun. Nah, ini artinya bahwa dakwah yang pertama itu adalah tentang akidah ya, tentang tauhid. Yang lebih dipentingkan adalah tentang akidah, tentang tauhid tadi. I'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a, yaitu sembahlah Allah yang Maha Esa dan kalian jangan menyekutukan Dia dengan sesuatu pun. Kemudian watruku ma yaqulu abaukum, dan tinggalkan ajaran yang dibawa oleh abaukum, itu orang tua kamu atau nenek moyang kamu. Artinya ini ada kita hidup di Indonesia ini dulu sebelum datangnya Islam itu sudah berkembang paham-paham animisme, dinamisme ya, kepercayaan kepada ruh ya. Ada yang bahkan tidak percaya sama sekali dan itu turun temurun ya. Itu menyelisih tentunya dari ajaran-ajaran yang dibawa pertama kali Nabi Adam alaihissalam ya. Tapi kemudian karena memang yang namanya setan itu dengan berbagai macam cara berusaha untuk menjauhkan, akhirnya kemudian terjadi penyimpangan dan terus menerus begitu seterusnya itu di dalam setiap masyarakat. Tetapi Allah Maha Kasih Maha Sayang kemudian mengutus ya setiap umat, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tauhid. Ya, Allah mengutus pada setiap bangsa itu rasul ya, satu utusan untuk agar kemudian mereka kembali menyembah kepada Allah. Termasuk kepada bangsa Indonesia itu setelah dalam penyelidikan ya ahli sejarah itu ternyata ada sahabat-sahabat yang sampai ke Indonesia ya. Nah, termasuk kemudian lewat kafilah-kafilah dagang, akhirnya dakwah Indonesia dakwah masuk ke Indonesia ini. Ya. Nah, artinya di sini sudah ada ajaran-ajaran dulu, ajaran nenek moyang yang kemudian dalam hadis ini wat ruku mayakulu abaukum, dan tinggalkan apa-apa yang ada, yang ajaran-ajaran nenek moyang kamu tentu saja adalah ajaran-ajaran yang menyelisihi tauhid. Jadi ajaran yang pertama adalah tentang tauhid. Maka ajaran-ajaran yang menyelisihi tauhid itu harus ditinggalkan. Wa ya'muruna bis-sholati, dan kemudian dia juga menyuruh untuk melaksanakan sholat, wasidqi wal afafi wasilati, dan juga beliau menyuruh untuk berbuat jujur, menjaga kesucian diri dan menjalin silaturahmi.
kalau kita bisa mengkaji hadis ini, yang pertama dibawa oleh Rasulullah SAW adalah ajaran tauhid. Jadi yang didengungkan yang paling utama didakwahkan itu adalah tentang ajaran tauhid. Kalau kemudian kita tidak mengawalinya dengan tauhid, maka seperti bangunan itu sudah keburu dibangun untuk hal-hal yang lain tanpa membuat pondasi terlebih dahulu. Yang pondasi dari sebuah bangunan adalah pondasi yang paling penting, yang paling ada di bawah itu, tentang susunan batu-batu yang akan dijadikan penyangga, kemudian semennya atau kemudian cakar ayamnya, itu yang paling penting adalah pondasinya. Demikian juga tentang kita di dalam beribadah kepada Allah itu, yang paling penting adalah keyakinan ya, bahwa Allah itu adalah yang menciptakan. Hanya Allah yang menciptakan, kemudian Allah lah yang berkuasa. Allah lah yang kemudian mengatur seluruh kehidupan ini ya, baik kita atau orang-orang di sekeliling kita atau apapun yang ada pada kita. Kemudian Allah lah yang harus disembah, Allah lah yang harus ditaati. Ini adalah yang paling penting ditanamkan dulu sebelum kemudian mengajarkan tentang syariat-syariat ya. Tetapi yang lebih utama adalah tentang pondasi. Jadi bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah itu yang pertama. Dibangunnya Islam itu atas lima pokok ya. Kemudian yang pokok yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bahwa syahadat yang paling pertama, pondasi yang pertama adalah tentang syahadat ini, yaitu keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dia Allah itu adalah Rob ya, yang membuat, yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rezeki, yang memiliki 99 nama dengan konsekuensinya, yang kemudian dia itu yang wajib disembah, ditaati. Keyakinan-keyakinan yang lain itu yang tidak sesuai harus ditinggalkan. Ini adalah keyakinan yang pertama. Dakwah Rasulullah SAW yang penting adalah tentang tauhid. Kemudian ini menjadi hal yang paling pertama ya, sehingga Rasulullah SAW menekankan dakwah ini kepada siapa, sampai kemudian kepada Abu Sufyan yang belum Islam saja itu paham ya, paham bahwa yang disuruh oleh beliau Rasulullah SAW itu adalah sembahlah Allah saja, jangan menyekutukan dengan sesuatu pun. Nah, ini adalah yang pertama kali didakwahkan oleh beliau Rasulullah SAW. Jadi sisi tauhid, keyakinan pokoknya itu jangan sampai kemudian goyah. Yang paling utama dari sebuah dakwah ini tauhid ya. Jadi kalau yang didakwahkan yang pertama itu adalah tauhid, maka Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama itu adalah satu tauhid yang sama ya. Tapi kemudian kalau yang didengung-dengungkan adalah tentang syariatnya, wah salate ra podo ya. Ora podo, tapi kemudian ketika masing-masing punya dasar dan itu bersumber pada Allah dan Rasulnya ya, maka kemudian ternyata masih saudara begitu. Justru kemudian ketika keyakinannya yang berbeda ya, keyakinannya yang berbeda itulah yang menjadi tolak ukur bahwa dia itu masih saudara atau tidak. Karena ada keyakinan kelompok-kelompok tertentu itu yang kemudian dia itu bisa bersembunyi ya, bersembunyi, menyembunyikan jati dirinya, melu-melu kancani ya. Padahal keyakinannya ya, orang-orang musyrik ya,
Orang-orang yang akidahnya tidak sama itu meyakini bahwa bukan Allah yang Allahnya kita yang jadi Tuhan ya. Ada beberapa keyakinan ya yang kemudian bahwa ayat yang harusnya turun itu tidak kepada Rasulullah SAW ya. Itu dia punya ajaran-ajaran yang bisa menyembunyikan. Berarti kehidupan sehari-harinya hampir sama ya. Nah, itu yang paling utama adalah tentang akidahnya. Sehingga kalau syariat itu sedikit berbeda ya, itu tidak jadi soal karena masih sama di dalam hal akidah. Kemudian perintah yang kedua adalah watrukum ma yaqulu abaukum, dan tinggalkanlah apa yang ajaran-ajaran yang dibawa oleh orang tua nenek moyang kamu. Tentu saja ini menjadi sebuah catatan bahwa ajaran yang disuruh meninggalkan itu adalah ajaran-ajaran yang menyelisihi yang pertama tadi, yang menyelisihi tauhid ya. Tidak kemudian setiap kebaikan, karena selain ajaran ada akhlak-akhlak yang juga baik. Ya, misalnya adalah kebiasaan gotong royong, ya, kebiasaan berlaku sopan, ya. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang di Islam pun juga dituntunkan. Jadi Rasulullah SAW itu disuruh innama buistu liutamima maka rimal akhlak ya, maka rimal akhlak ya. Sesungguhnya aku diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi yang ada di masyarakat yang sesuai dengan Nabi itu silakan kemudian tetap dibawa. Ajaran-ajaran menghormati orang tua, ajaran-ajaran bergotong royong ya, ajaran-ajaran suka pada hal-hal kebaikan-kebaikan. Nah, itu masih dipakai, masih dibawa, tetapi yang menyelisih yang pertama yaitu menyelisih tauhid itu yang kemudian yang disuruh meninggalkan watrukum ma yaqulu abakum, dan tinggalkanlah apa-apa yang ada di dalam nenek moyang kamu ya, ajaran-ajaran nenek moyang kamu, keyakinan-keyakinan ya, tahayul ya. Apabila ada ketiban cecek ini adalah pertanda ya, kita harus berhati-hati karena akan ada kejadian tertentu ya. Ini tahayul yang seperti ini yang harus disingkirkan, ajaran-ajaran yang tidak benar ya. Kalau kemudian ada burung perenjak datang dari arah barat ya, maka kita harus memulai perjalanannya itu seperti apa. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini yang ditinggalkan, yang menyelisih dari tauhid tadi ya, menyelisih dari tauhid. Jadi dakwah Rasulullah SAW itu ternyata komplit. Ada sisi akidah, ada sisi kemudian akhlaknya ya. Dan Islam datang ini sebagai filter. Kemudian maksudnya sebagai filter, kalau yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam maka silakan dipakai, jangan dibalik ya. Yang ajaran-ajaran dari nenek moyang yang sebagai filter, Islam sesuai ndak, nek ora sesuai tinggal ya. Nah, ini adalah terbalik, sesuatu yang terbalik. Islam itu adalah rahmatan lil alamin, sehingga datang ke Indonesia, datang ke Singapura, datang ke negara Rusia dan sebagainya, itu adalah sebagai filter. Yang sama yang mana? Yang itu yang sebagai filternya adalah Islam ini. Kalau ajarannya yang sama maka itu yang kemudian dipakai. Jadi sisi akidah ya, yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa ini ada filter budaya, filter ajaran. Kemudian setelah mengatakan tentang watrukuma yaqulu abakum wa ya'muruna bis-shalah, dan kemudian beliau baginda Rasulullah SAW menyuruh untuk menegakkan sholat, untuk melakukan sholat. Nah, ini adalah sisi ibadah. Selain akidah ada filter budaya
ya, akhlak ya, ada kemudian sisi ibadah. Ya, jadi ibadah itu diperintahkan untuk sholat. Kemudian yang menjadi pembahasan di dalam hadis ini, juga dilanjutkan wasidqi wal afafi wasilati, dan berbuatlah dengan jujur ya. Jadi ini adalah tentang bab kejujuran ya. Wal afafi, dan jagalah kesucian diri, wasilati, dan juga jagalah jalinlah silaturahmi ya. Untuk memahami makna jujur itu adalah kita harus tahu tentang sifat dari lawan dari jujur, yaitu dusta. Kalau dusta itu adalah mengatakan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan, maka jujur itu adalah mengatakan sesuatu yang seperti kenyataannya, itulah jujur. Nah, kita diperintahkan untuk berlaku jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya. Ittaqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Ya, kebersamaan dengan jujur pernah kita sampaikan adalah kebersamaan dalam fisiknya atau dalam maknanya. Maksudnya fisiknya bagaimana? Kebersamaan dalam fisiknya artinya bahwa kita itu suka berteman dengan orang-orang yang jujur. Ya, jadi milih jujur. Nek podo dene dagang, yuk milih ketemu karo sing podo dene wong-wong jujur. Ya, ojo seneng sing ketemu karo sing ora seneng jujur. Ya, ada sebuah perdagangan yang di sana itu banyak apus-apusan kabeh. Nah, kita akan lebih bagus menghindari. Nah, pernah dalam sebuah pembicaraan dalam sebuah majelis ilmu gitu antara ustadz dan salah satu pendengarnya itu terjadi pembicaraan bagaimana tentang bisnis yang sedang kamu pelajari itu. Ternyata di dalam, kemudian dijawab oleh orang tersebut, ternyata yang di sini itu sebagian besar ya sampai 70-an% itu orang-orangnya enggak jujur. Terus yang 30% yang lain itu sedang belajar untuk tidak jujur. Bukan yang jujur tetapi yang sedang belajar untuk tidak jujur. Jadi bisnisnya itu apus-apusannya. Ya. Ada enggak bisnis yang kemudian di dalamnya itu saling curang mencurangi, ya. Saling menyembunyikan tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan aslinya. Nah, lebih baik cari bisnis yang lain. Keimanan kita pada Allah adalah Ar-Razzaq itu harus dikuatkan, bahwa tidak mesti harus ini. Kalau perdagangan seperti ini itu perdagangan yang enggak baik, saya akan ganti ke perdagangan yang lain. Ya, wa kunu ma'as shodiqin, dan jadikanlah dirimu itu bersama dengan orang-orang yang jujur. Artinya nek perdagangan di sini itu kok banyak hal-hal yang tidak baik, ya cari perdagangan yang oke wong sing apik. Apa enggak bisa? Nah, ada pernah ungkapan, wah ya ora iso nyekolahke nek ora nganggo bisnis sing kaya ngene ya. Nah, padahal itu adalah orang Islam. Nah, ini artinya bahwa keimanan bahwa Allah Ar-Razzaq itu perlu diluruskan kembali. Apakah memang harus seperti itu? Apakah Allah akan memberikan rezeki itu lewat hal yang seperti itu saja? Tidak mungkinkah Allah memberikan rezeki dari jalur yang lain? Ya, maka perintah untuk jujur ya, dan berlakulah jujur, bersamalah orang-orang yang berjujur ya. Ini adalah kebersamaan dalam arti fisik, atau juga dalam dalam arti yang bukan fisik tetapi kemudian dari maknawinya.
Ya, kemudian kita bersikap dengan sikap orang-orang yang jujur. Nah, jadi untuk memahami makna jujur kita harus juga paham apa yang menjadi lawan jujur, yaitu dusta. Ya, padahal dusta itu adalah salah satu ciri orang munafik yang akan menjadi penghuni neraka yang ada di kerak neraka. Ya, ayatul munafiki salasun idza hadasa kadzaba. Salah satu ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Salah satu diantaranya adalah apabila dia berkata dia bohong. Dia menyampaikan sesuatu tidak sama dengan aslinya. Itulah lawan dari jujur. Wal afafi, dan juga beliau Rasulullah SAW itu menyuruh untuk menjaga kehormatan, ya, ifah, ya, kehormatan diri, ya. Jadi jangan mudah untuk kemudian menjual diri, ya, mengotori kehormatan kita, ya. Wasilati, dan juga untuk menjalin silaturahmi. Ya, ini adalah yang dirangkum, ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, yang dirangkum oleh Abu Sufyan, yang waktu itu bahkan Abu Sufyan belum masuk Islam, itu sudah bisa menangkap intisari dari dakwah Rasulullah SAW. Artinya dakwah itu ternyata begitu menggema. Nah, bagaimana kemudian kita dakwah yang kita lakukan ini, apakah menggema atau tidak? Itu tentu saja itu adalah tentang media yang bisa kita pakai, ya. Apakah hanya dimiliki kita sendiri atau kemudian kita ikut menyebarkan dakwah itu. Tentu saja apabila kita menyebarkan satu kebaikan dan orang mendapatkan kebaikan itu, ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan, ya. Baliu'ani walau ayat, sampaikanlah tentang aku walaupun satu ayat. Artinya bahwa setiap kita itu ada kewajiban untuk berdakwah. Kepada siapa? Kepada siapa saja yang kita mampu, ya. Lewat apa? Ya lewat apa saja, yang media apa saja yang kita mampu. Bisa kita lewat sekarang media, sekarang itu kan ono WhatsApp, ono Facebook, ono IG, ono Twitter, macam-macam itu medsos itu, ya. Yang kita komenkan itu jangan yang jelek-jelek, tetapi kita mengajak kebaikan, ya, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada akhlak yang baik, mengajak kepada kejujuran, mengajak kepada, mengingatkan kepada ajaran-ajaran untuk beribadah. Nah, itulah yang kemudian didengar oleh Abu Sufyan, ternyata bahwa dakwah Rasulullah SAW itu bahkan sampai kepada yang masih belum Islam, Nah, ini aja mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Apabila ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu berusaha untuk menggunakannya itu sebagai satu kebenaran sikap bagi kita. Apabila ada hal yang kurang benar dari yang saya sampaikan, ini adalah semata-mata karena kebodohan saya di dalam memahami. Semoga Allah memberikan, ya, pencerahan, memberikan kelurusan lagi, pemahaman yang lebih baik pada kita semua. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.